Oke, jadi dalam persiapan skripsi itu biasanya kita ini ya, apa namanya, memulai penulisan proposal gitu kan. Biasanya nulis proposal. Nah, dulu sebelum, waktu sebelum terjadi perubahan timeline itu ya, proposal itu hanya sampai bab 2 kalau saya nggak salah ingat ya. Bab 1, nah syukur-syukur bab 2 sudah masuk gitu. Nah, jadi kalau zaman saya proposal tuh bab 1 aja gitu. Nah, kemudian maju, baru kita bikin bab 2 dan seterusnya. Nah, cuman di Binus Online sekarang itu proposal sudah harus sampai bab 3 ini. Oke, nah sekarang masuk ke topik skripsi. Nah, topik skripsi itu, eee, jadi ketika kita mencari, kita dapat apa yang mau kita, eee, teliti gitu ya, yang mau kita sudah fix nih, oh ya, saya mau meneliti ini, misalnya machine learning, implementasi, apa namanya, neural network, pada computer vision misalnya, untuk pendeteksian benda tertentu. Nah, terus kita harus cari judul kan, gitu. Judulnya ini kira-kira gimana ya? Nah ini ada tips untuk, penulisan penulisan judulnya atau topiknya. Itu yang pertama sederhana aja gitu dan to the point. Nah, usahakan jangan terlalu panjang, gitu, jangan panjang banget gitu, jangan. Nah, kemudian, ada 3 aspek nih menjelaskan, jadi what, where, dan how. Menjelaskan apa yang dilakukan, oleh kita ini meneliti apa sih? Nah, itu what-nya. Kemudian menjelaskan penelitiannya di mana. Nah, di perusahaan apa, biasanya dituliskan PT EGZ, itu kalau disamarkan ya, atau di Bank Mandiri. Nah, itu kalau misal, institusinya nggak masalah untuk dipublikasi gitu. Karena kadang-kadang ada yang nggak pengen dipublikasi kan, nah, biasanya kita samarkan dari PT ABC, PT EGZ. Nah, itu where-nya, kita neliti di mana. Kemudian how-nya. Nah, kita meneliti ini gimana cara apa namanya, caranya gitu, apa yang kita lakukan nih, gitu. Nah, ini biasanya menjelaskan metode, nah, atau cara gitu ya, yang kita pakai gitu. Nah, jadi 3 aspek ini itu harus ada gitu. Jadi what, where, dan how di dalam judul tadi yang singkat. Nah, ini ada contohnya, analisis dan perancangan sistem informasi finansial di PT EGZ dengan metode hybrid. Nah, analisis dan perancangan. Nah, biasanya skripsi itu ada jenis-jenisnya gitu. Ada skripsi analisa dan perancangan, ada skripsi implementasi. Kalau analisis dan perancangan itu hanya sampai desain tampilan biasanya, atau paling banter tuh prototype gitu. Udah udah bisa dimunculin webnya, udah bisa diklik, tapi datanya masih data dummy misalnya. Nah, itu prototype. Tapi kalau tampilan itu ya hanya rancangan tampilannya saja gitu. Nggak bisa belum bisa dimain-mainkan, hanya bisa dipresentasikan gitu. Oh, ini nanti gambarnya form loginnya kayak gini. Kemudian setelah login masuk halaman utamanya seperti ini. Ini menu view user misalnya. Ini view transaction, kalau diklik nanti akan buka seperti ini. Nah, itu sampai mockup atau tampilan gitu. Nah, itu analisa dan perancangan. Kalau implementasi itu sampai Anda harus sampai mendeploy, menginstal aplikasi yang Anda buat gitu ke server production. Nah, jenis skripsinya itu harus jelas di judulnya gitu. Nah, ini kalau kayak contohnya ini analisis dan perancangan, ini sudah
langsung jelas, oh ini skripsinya jenis analisa dan perancangan. Yang bawahnya itu langsung implementasi, nah ini skripsi implementasi. Nah yang paling bawah ini usability testing. Usability testing ini masuk kategori penelitian UI UX gitu. Nah ini biasanya penelitian UI UX gitu ya. Karena beda jenis skripsi itu nanti metode yang dipakai beda juga dan penulisan kontennya juga ada perbedaan gitu. Jadi berpengaruhnya ke sana. Nah, kembali ke what, where, dan how tadi ya. Nah, ini what-nya ini mulai dari analisis dan perancangan sistem informasi finansial. Nah, ini what-nya nih. Kemudian yang kedua, yang contoh kedua ini implementasi aplikasi mobile, manajemen tugas. Itu what-nya. Apa sih yang kita bikin, apa sih yang kita teliti. Nah, kemudian where-nya di mana? Nah, ini di PT EGZ yang pertama. Contoh kedua di PT ABC. Contoh ketiga PT XXX. Contoh keempat nih, misalnya di Bank CBA. Misalnya. Nah, itu where-nya. Lalu how-nya itu yang belakang ini dengan, nah selalu dengan metode apa? Nah, dengan metode hybrid, dengan metode prototyping dan platform clutter. Kemudian dengan metode prototyping, dengan metode pengujian gerilya. Nah, singkat gitu. Singkat tapi sudah memuat 3 aspek itu judul Anda sudah memenuhi kriteria gitu. Oke, jadi nggak usah terlalu panjang ya. Ini di PT IGZ dengan metode ini, waduh. Nah, lalu, nah ini karakteristik sebuah penelitian itu memuat 3 hal gitu. Jadi tingkat pentingnya, ini penting atau enggak sih gitu. Nah, penelitian kita harus mengatasi setidaknya satu isu yang signifikan dalam kehidupan. Untuk bisa dibilang penting itu harus ini, gitu. Harus mengatasi setidaknya satu isu yang penting, yang signifikan dalam kehidupan atau bidang tertentu sambil meningkatkan pemahaman dan kontribusi pengetahuan terhadap topik tersebut. Nah, ini unsur pentingnya itu. Lalu ada unsur kelanjutan atau keberlanjutan. Nah, penelitian kita harus memperluas atau melengkapi, nah, melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, menciptakan kontinuitas dalam pemahaman dan pengembangan pada topik yang sama. Nah, ini nanti ada di dalam kontennya akan ada apa namanya istilahnya perwujudannya gitu. Dituangkan nanti di bab 1 ada, kemudian di bab 2 terutama. Nah, itu ada juga di bagian konten di mana kita harus mencerminkan hal ini, kelanjutannya gitu, keberlanjutannya. Nah, kebaruan. Nah, penelitian kita, apa yang baru dari penelitian kita gitu. Penelitian kita harus terhubung dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga harus memperkenalkan konsep atau ide-ide baru yang melengkapi dan memperkaya pemahaman kita tentang subjek yang sedang diteliti gitu. Nah, tapi saya sebetulnya ada ketidaksepahaman gitu, ketidaksepakatan dengan poin ini. Ini ya secara akademis kita boleh gitu tidak bersepakat gitu ya. Karena gini, jadi kalau kebanyakan dosen-dosen tuh mengharuskan gitu, solusinya harus ada yang baru gitu. Nah, bagi saya sih karena saya dosen praktisi ya, saya juga apa namanya, selain berprofesi sebagai dosen juga berprofesi sebagai manajer proyek gitu. Jadi sering terjun di proyek-proyek software, proyek-proyek konsultasi, consulting. Nah, itu tahu kondisi real gitu, kondisi dunia kerjanya yang nyata gitu. Di dalam dunia kerja yang nyata,
kita ketika ada problem bisnis dan kita menyelesaikan problem tersebut, itu tidak harus selalu memakai metode yang baru, tidak harus selalu memakai hal yang baru, gitu. Kadang-kadang cara yang lama. Yang penting itu cara yang kita pakai itu efektif, itu aja. Mau cara itu kuno, agak lama, atau baru gitu, yang penting efektif, problemnya selesai. Itu sudah oke banget, gitu. Nah, oke. Jadi ini saya kasih, perspektif-perspektif juga ya. Ini teorinya begini, nah ini saya kasih perspektif tandingannya kayak gini, gitu. Oke, nah kemudian, aspek lain yang perlu dipersiapkan itu adalah research question, pertanyaan riset. Nah, apa sih pertanyaan research question atau pertanyaan penelitian? Ini adalah pertanyaan yang dirumuskan untuk membimbing proses penelitian. Jadi dari pertanyaan penelitian itu nanti, itu akan mengarahkan, oh penelitiannya itu ke sini gitu, menuju ke satu titik gitu. Nah, ini membantu memfokuskan penelitian kita. Nah, inti dari penelitian yang membantu menentukan ruang lingkup, tujuan, dan arah penelitian. Nah, fokus dari penelitian itu dibentuk oleh 3 hal ini, ruang lingkup, tujuan, tujuannya apa. Nah, arah penelitiannya kemana. Oke, nah itu nanti dituntun oleh research question. Jadi ketika sama-sama penelitiannya sama nih, topiknya mungkin sama, timnya berbeda, research question-nya beda, itu nanti arah penelitiannya bisa beda. Gitu. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, mengapa penting? Menyusun pertanyaan penelitian yang tepat adalah langkah kunci dalam memastikan penelitian yang efektif dan bermanfaat. Jadi supaya kita dalam meneliti itu karena tadi fokus ya, kita jadi efektif gitu. Jadi tepat sasaran gitu. Nah, research question membantu mengarahkan pemikiran, tindakan peneliti selama proses penelitian. Gitu. Jadi kalau research question-nya beda, fokusnya udah pasti beda. Apa yang dikerjakan itu akan berbeda. Ruang lingkup, tujuan, arah penelitian akan berbeda. Oke, nah karakteristik research question ini ada 4. Itu spesifik, fokus pada topik tertentu dan jelas dalam tujuannya. Kemudian relevan, berkaitan langsung dengan masalah atau isu yang ingin dipecahkan. Lalu menginspirasi, memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman baru. Nah, kemudian realistis, dapat dikerjakan, tidak bombastis gitu ya. Tidak apa namanya? Enggak terlalu muluk-muluk gitu. Nah, ini berikutnya. Pertanyaan penelitian yang baik harus memiliki tingkat kesulitan yang seimbang, enggak terlalu mudah juga. Namun juga tidak terlalu sulit. Nah, artinya masih bisa dikerjakan gitu, meskipun kadang perlu waktu dan sebagainya. Waktu, perlu biaya gitu kan. Ya riset itu dan kadang-kadang skripsi itu kita perlu tawar-tawaran juga, perlu nego dengan dosen pembimbing gitu ya. Nah, jadi ada cerita waktu saya S1 dulu, itu tahun 90-an akhir ya, 99, 2000-an itu, saya ngambil topik itu algoritma genetik. Nah, itu kalau sekarang terus masuk ranah AI, artificial intelligence yang evolutionary. Jadi kalau Anda searching algoritma yang evolusioner, yang berubah secara bertahap gitu ya, menyesuaikan diri secara bertahap. Nah, itu nanti ada algoritma genetik. Nah, jadi di zaman itu saya udah meneliti itu, bikin skripsinya. Terus dosen saya, dosen pembimbing saya, dia dokter engineering dari luar negeri.
mengarahkan untuk membuat hardware. Bayangin, bikin bikin hardware, gitu. Nah, bikin hardware itu, eee, rumit lah, karena saya fakultas teknik elektronika ya. Saya mikir, waduh, bikin hardware algoritma genetik, wah, berat gitu. Dan apalagi saya bukan bukan karena saya, lebih menyukai coding meskipun kuliahnya di elektro ya, jadi agak salah jurusan juga. Lebih suka coding daripada megang solder. Nah, saya, waduh, bikin sirkuit nih, wah, akhirnya saya nego. Nah, saya negosiasi, "Pak, ini berat ini bagi saya, terus terang berat kalau bikin hardware. Berat di, apa namanya, skill, juga berat di biaya," gitu. Nah, terus saya nego, saya bilang, "Gini aja Pak, saya usul ini saya bikin, tapi hanya sampai emulatornya." Nah, kalau bikin emulator itu kan simulasi hardware. Jadi kita itu bikin software yang mensimulasikan kerja hardware tadi. Nah, jadi saya pasin dengan skill saya, coding, skill yang saya cintai gitu kan. Nah, nego akhirnya, agak alot waktu itu. Tapi pembimbing saya akhirnya mengokekan, "Ya udah deh, oke." Akhirnya saya coding pakai bahasa C waktu itu, C++. Nah, coding emulatornya dan jadi gitu. Nah, jadi kadang-kadang di ini, skripsi itu kita perlu negosiasi gitu, terkait dengan skopnya, topiknya, kemudian, tujuan penelitiannya, gitu. Nah, terus ini terkait ini tadi, workable. Workable itu kita harus, bisa mengestimasikan, "Oh, ini masih bisa saya kerjakan," gitu. Tapi begitu kita estimasi, "Oh, waduh, berat nih buat kita." Nah, kita harus nego, harus push ke pembimbing, gitu. Nah, pertanyaan penelitian yang baik mendorong kita untuk mengeksplorasi wawasan baru dan mendalam. Nah, nanti Anda kalau oh ya, kalau boleh tahu, Mbak Dita dan Mas, siapa nih? Ini ya Mas Wi ini, semester berapa ya? Sudah masuk skripsi belum ya? Izin Pak, saya belum Pak, Belum masuk ya? semester 2. Iya, bisnis online. Oh, oke, masih semester awal-awal ya? Iya benar, semester awal. Oke, oke, berarti ini apa, nanti kalau Anda sudah masuk ke dalam tahapan skripsi, bikin skripsi itu, jadi skripsi itu sebenarnya satu event satu event, tempat di mana Anda akan mencurahkan semua kemampuan Anda gitu. Setelah Anda belajar sekian lama di akademi gitu ya, di universitas, di BINUS online. Nah, skripsi itu saatnya untuk, menuangkan ini. Jadi Anda keluarin tuh semua skill gitu. Ujiannya di situ. Nah, karena Anda mengeluarkan semua daya kemampuan Anda, itu nanti Anda akan, eee, apa namanya, akan merasakan sendiri dalam waktu singkat itu Anda akan benar-benar menguasai, satu hal tadi yang terkait dengan penelitian Anda itu sampai dalam sekali, gitu. Nah, itu dengan catatan ya kalau Anda melakukan penelitiannya dengan serius, gitu. Nah, karena apa? Karena dalam waktu singkat itu, Anda cari-cari referensi nih, paper-paper terutama, buku-buku, itu Anda baca, gitu. Oh, itu dalam waktu singkat pengetahuan Anda akan
meningkat pesat gitu. Pengetahuan tentang topik yang diteliti tadi. Nah, misalnya tentang AI, neural network. Itu nanti paper-paper tentang neural network, tentang buku-buku tentang neural network, itu Anda akan buka, baca mungkin tiap hari. Nah, skill-nya meningkat pesat. Gitu. Nah, makanya wawasan baru, mungkin pas sebelum masuk skripsi itu wawasan baru, tapi begitu masuk skripsi, nah selesai skripsi, Anda bisa dibilang jadi expert itu nanti di bidang itu gitu. Wawasannya udah dalam banget. Gitu. Nah, pertanyaan penelitian yang baik itu memberikan arahan yang jelas tentang dari mana kita harus memulai penelitian kita. Karena nanti pertanyaan penelitian itu juga mengungkap itu problem yang dihadapi itu apa. Gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan problem statement. Nah, jadi poin-poin ini dari papernya Saunders, Lewis, dan Thornhill gitu ya. Oke, nah contoh research question yang ada di sini, analisis dan perancangan. Ini topiknya yang analisis dan perancangan sistem informasi finansial di PT GZ dengan metode hybrid. Research question-nya bagaimana penerapan atau menerapkan metode hybrid dalam analisis dan perancangan sistem informasi finansial di PT EGZ mempengaruhi integrasi antara sistem yang ada dan sistem baru serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses keuangan perusahaan. Nah, ini research question-nya gitu. Jadi menerapkan metode hybrid dalam analisis perancangan dan sistem informasi finansial di PT GZ tadi. Nah, tapi nanti penelitiannya itu apa iya dengan menerapkan metode hybrid ini di dalam perancangan sistem tadi itu bisa mempengaruhi integrasi antara sistem yang sudah ada dengan sistem baru. Nah, itu poin pertanyaan pertama sebenarnya. Ini di dalam satu research question ini ada beberapa poin yang digabung. Poin yang pertama, apakah penerapan metode hybrid tadi itu akan bisa mempengaruhi integrasi antara sistem yang ada dengan sistem baru. Yang kedua, apakah bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses keuangan perusahaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya menjadi arah penyelidikan Anda. Gitu. Nah, nantinya jawabannya itu akan Anda tuangkan di bab 5, kesimpulan. Jadi kesimpulan itu sebenarnya isinya jawaban dari research question ini. Gitu. Entah itu jawabannya yes atau no. Itu. Nah, misalnya ini tadi, apakah itu mempengaruhi integrasi antara sistem yang ada dengan sistem baru? Oh iya. Nah, itu Anda jelaskan di kesimpulan. Ya, ini mempengaruhi gitu. Nah, pengaruhnya apa Anda jabarkan gitu kan. Nah, lalu ini poin yang kedua nih, meningkatkan efisiensi. Yes, ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, buktinya, kasih bukti, paparkan, ceritakan narasinya. Nah, seperti itu. Bisa juga Anda temukan ternyata nggak ada kaitannya, itu bisa juga. Gitu. Oke. Nah, ini contoh research question kedua. Itu sejauh mana penggunaan metode prototyping dan platform Flutter dalam implementasi aplikasi mobile management di PT ABC. Nah, dapat mempercepat pengembangan aplikasi. Apakah penerapan platform Flutter tadi dapat mempercepat pengembangan aplikasi? Nah, itu yang harus Anda selidiki di penelitian Anda. Apakah dapat meningkatkan kepuasan pengguna? Kita harus cari nantinya. Apakah memfasilitasi adopsi teknologi di lingkungan perusahaan? Nah, kita harus korek, kita harus kuat nanti dengan penelitian di dalam penelitian kita.
dan kita harus paparkan jawabannya di bab 5 gitu. Nah, ini contoh lagi research question. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada 4. Oke. Nah, jadi itu mengenai research question. Lalu berikutnya ini bagian kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, karena padat saya langsung set. Nah, pengantar. Nah, bagian pengantar atau introduction itu biasanya ini kalau di bab 1 itu apa ya, latar belakang lah kira-kira ya. Nah, ini menjadi bagian dari subbab latar belakang di bab 1 skripsi atau proposal. Nah, kalau di paper itu dia introduction, itu pengantar. Nah, kalau di bab 1 skripsi dia menjadi bagian, ada potongan di latar belakang, mungkin di awal-awal itu ya. Di bagian awalnya itu introduction-nya gitu. Nah, itu memberikan gambaran jelas pada pembaca mengenai penelitian yang kita lakukan. Oke, nah komposisi pengantar tadi mencakup kepentingan tadi juga, aspek kepentingan. Jadi pentingnya apa nih? Kenapa penting penelitian ini? Nah, dijelaskan alasan mengapa penelitian menjadi penting. Memaparkan hal yang membuat penelitian menjadi menarik. Nah, ini bisa mengikuti aturan tadi yang di bagian research question tadi juga gitu. Anda ikutin aja. Nah, kemudian kajian literatur, narasi historis dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, ini juga dimuat di dalam pengantarnya. Kemudian research questionnya dipaparkan secara singkat di dalam pengantar tadi. Kemudian research outline. Nah, research outline itu intinya sih penjelasan singkat tentang apa yang kita lakukan gitu. Penelitian kita ini ngapain? Nah, kita jelaskan secara singkat di situ. Oke, jadi ini juga merupakan urutan sebenarnya. Kita jelaskan ketika kita menulis pengantar ya, itu kita jelaskan. Kita neliti ini, nah, kenapa penting? Karena gini. Nah, karena ada problem ini di bisnis ini, di bisnis X ini muncul problem A misalnya. Nah, problem A ini punya dampak X. Nah, dampak X ini secara bisnis memberatkan bagi si bisnis tadi. Nah, kita harus menyelesaikannya gitu. Itu yang itu makin memperberat bobot penekanan pada tingkat kepentingannya tadi gitu. Jadi kita harus pinter-pinter memaparkan, oh ini ada problem, dampaknya ini, dampak ke bisnis itu berat loh gitu. Nah, apalagi kalau Anda bisa menjelaskan secara kuantitatif, secara finansial. Ini kerugiannya sekian US dollar misalnya, sekian ribu US dollar per hari. Wah, ini penting banget nih berarti gitu. Harus segera di-solve. Nah, supaya perusahaan nggak rugi gitu. Atau mungkin sesuatu yang berdampak pada masyarakat. Nah, itu apalagi itu. Itu. Kemarin ada satu tim ya, tim di bawah bimbingan saya yang membuat satu aplikasi untuk posyandu gitu. Saya bilang, wah ini hebat sekali gitu. Idenya itu luar biasa gitu. Karena apa? Karena memecahkan masalah yang memiliki dampak kepada masyarakat. Misalnya pemantauan gizi balita di satu region, di satu area itu menjadi real time. Wah, ini kan keren banget. Gitu. Nah, ini bisa dipakai oleh dinas-dinas sosial misalnya untuk misalnya kayak yang sering dikampanyekan itu ya, capres-capres pencegahan stunting.
pencegahan kekurangan gizi. Ya, sebenarnya itu solusi yang dibuat oleh tim skripsi tempo hari ini. Itu bisa ditarik ke sana dan itu berguna banget. Nah, bagi pihak-pihak yang tahu ya, yang paham dan mampu menghargai solusinya gitu. Nah, pengantar sebentar nih sampai oke. Nah, ini contoh kerangka pengantar. Jadi Anda bisa langsung nulis pengantar gitu ya. Tapi kalau saran saya Anda breakdown dulu gitu. Sebelum Anda satuin satu di dalam satu kumpulan paragraf latar belakang itu ya. Anda bikin poin-poin dulu gitu. Poin-poinnya kosongin aja dulu ya, ditulis aja kepentingan gitu. Aspek pentingnya apa. Lalu literatur review. Kemudian pertanyaan riset, kemudian garis besar outline. Terus Anda mau tambahin poin apa lagi. Nah, setelah poin-poinnya Anda identifikasi, Anda tulis. Nah, baru Anda pikirkan kontennya satu-satu gitu. Kepentingan, oh seperti ini. Misalnya saya mau ungkap ini, pendeteksian kanker rahim melalui pengenalan gambar berbasis deep learning dan seterusnya. Literatur reviewnya, nah ini biasanya mengulas penelitian-penelitian sebelumnya juga gitu. Jadi nanti Anda harus mencari paper-paper yang masih terkait gitu ya, 5 tahun ke belakang itu ada paper apa aja nih penelitian mengenai penggunaan deep learning untuk pendeteksian kanker rahim misalnya. Siapa aja yang sudah meneliti. Nah, nanti Anda saring, Anda mungkin akan muncul banyak paper. Tapi Anda pilih aja antara 5-10 gitu ya. Atau misalnya kalau prasyarat di BINUS online tuh sekarang referensi paper itu rata-rata dosen reviewer mengharuskan 20 gitu. Nah, 20 paper dijadikan acuan. Tapi kan paper-paper utama yang benar-benar berrelasi, berhubungan erat dengan penelitian Anda, itu enggak semuanya gitu. Yang lain itu paper-paper pendukung untuk misalnya teori, landasan teori, untuk metodologi gitu. Nah, paling enggak paper yang terkait dengan penelitian kita itu ada antara 5 sampai 10. Jadi setengahnya gitu. Oke. Nah, nanti paper-paper itu Anda ringkas ya toh, nanti di bab 1 atau 2 itu akan ada apa namanya, petunjuk untuk apa aja sih yang diambil dari paper-paper yang kita dapatkan gitu, informasi apa yang harus kita ambil dan kita simpan di satu file Excel gitu. Nah, supaya nanti mempermudah penulisan kita, entah penulisan skripsi, baik penulisan skripsi maupun penulisan paper skripsi kita gitu. Nah, kemudian pertanyaan riset question juga Anda put di sini, Anda taruh di sini, kemudian outline. Nah, outline ini garis besar dari apa yang kita lakukan di penelitian kita, di skripsi kita. Oke. Ini naratif, jadi Anda bisa rancang gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh kerangka pengantar saya juga udah kasih, nanti bisa dibaca sendiri. Dan ini bisa Anda susun dengan bantuan ChatGPT sekarang. Jadi kalau dulu sebelum ada ChatGPT itu merenungkan atau ngetik ini bisa lama gitu. Proses merenungnya, belum ngetik, kemudian nanti dihapus lagi, ketik lagi, dihapus lagi, direvisi gitu. Nah, sekarang Anda tinggal memasukkan apa
minta ke ChatGPT untuk buatin gitu, dia bisa keluarin paling nggak draft awalnya gitu kan. Terus nanti bisa Anda edit-edit, Anda sempurnakan gitu. Oke. Nah, berikutnya tips mencari paper penelitian. Nah, ini gimana sih kita mencari paper penelitian yang terkait gitu. Nah, ini yang pertama Anda bisa bertanya pada pakarnya, mentor atau rekan gitu ya, kakak angkatan misalnya, atau ChatGPT juga bisa, AI juga bisa gitu. Apalagi sekarang itu udah AI-nya sudah makin ini ya, generatif AI itu sudah makin pinter gitu ya, sudah makin advance. Ketika muncul awal-awal dulu kan mereka nggak terkoneksi internet gitu. Sekarang ada beberapa yang sudah connect ke internet. Jadi mereka bisa crawling data dari internet, searching gitu. Nah, entah gimana caranya kita juga nggak perlu terlalu mendalami. Yang penting kita dapat gitu. Nah, cuman hati-hati kalau meminta bantuan AI. Karena apa? Karena saya pernah meminta ChatGPT gitu ya untuk memberikan referensi, berikan referensinya, keluar. Oh, ini papernya ini ada beberapa paper gitu dia paparkan. Nah, inilah pentingnya validasi informasi. Jadi jangan percaya total kepada AI ya. Anda harus cek, search pakai Google search engine gitu. Saya search satu-satu paper ini ada nggak? Oh, beneran muncul. Diklik dia muncul situs papernya, situs jurnalnya. Nah, ini berarti valid. Nah, lalu yang kedua saya searching, loh kok nggak ada. Nah, saya scroll, klik, kok beda semua judul. Wah, ini, nah kadang-kadang yang di-generate sama AI ini kadang-kadang salah, bisa salah juga. Jadi dia bisa berfantasi juga. Ya kayak kita lah, kita manusia kan kadang-kadang mengenerate informasi yang sebenarnya nggak ada di kenyataan gitu. Nah, itu namanya kan berfantasi, kita bisa sebut berfantasi, berhalusinasi gitu kan. Nah, ternyata AI juga sama nih. Gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, nggak masalah menggunakan AI-nya gitu. Cuman mesti divalidasi lagi. Nah, kemudian cari menggunakan search engine, terutama Google dan yang lain ya. Nah, Anda juga bisa mencari searching di situs-situs penelitian seperti researchgate.net, Academia Edu, Neliti.com, Science Direct. Nah, ini nanti bisa Anda coba. Tuh. Anda cari paper di sini. Jadi ini saya demonstrasikan juga ya. ResearchGate ini tempat researchgate.net. Ini tempat berkumpulnya para peneliti. Nah, saya ada juga sini. Nah, ini Anda cari aja topik Anda, misalnya tadi neural network implementation on apa? Misalnya cervix cancer detection. Nah, keluar nih paper-papernya gitu. Nah, ini Anda tinggal bacain aja, jangan langsung dibaca sih. Anda downloadin dulu satu-satu gitu. Ini tips ya, tips dari saya. Nah, kadang-kadang memang ada yang nggak menyediakan dokumennya. Nah, ya udah itu kalau mau di skip aja. Tapi kalau mau lanjut nyari ya nggak apa-apa gitu. Nih biasanya saya prioritaskan yang ada ini tombol downloadnya. Ini kalau
diklik download, dia akan download. Ada papernya ini berarti. Nah, si penelitinya nggak pelit gitu. Dia pasang gitu. Dia buka gitu. Untuk dijadikan acuan. Nah, ini kita buka ya. Nah, oke. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang ini request full text. Nah, kalau ini kalau diklik ya nggak ada. Nih, kalau diklik nanti Anda diharuskan kayak inbox ya. Kirim message ke inboxnya si peneliti. Tolong dong kalau saya minta ini, butuh ini dokumen papernya untuk penelitian saya gitu. Nah, syukur-syukur dikasih gitu. Kalau penelitinya baik gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang nggak dikasih juga. Nah, kalau nggak misalnya Anda masih penasaran, ini kayaknya bagus nih. Saya baca abstraknya bagus nih Pak. Nah, ini Anda masih bisa mencari di internet dengan cara gini. Jadi judulnya tadi Anda tambahin PDF, kasih download gitu. Anda cek keluar nggak nih gitu. Nah, kadang-kadang di ResearchGate nggak ada barangnya, kadang-kadang di akademia ada atau di tempat lain, di neliti.com kadang-kadang ada. Lalu kalau biasanya paper-paper, nah ini ada ternyata. Neliti.com itu biasanya paper-paper lokal, paper tesis, skripsi gitu ya. Nah, kalau yang terkait teknologi sekarang mesin learning AI itu di archive ya, ini archive. Nah, ini archive.org. Ini banyak sekali, banyak banget yang open gitu ya. Paper-paper high quality ini. Bukan paper ecek-ecek gitu ya. Ini benar-benar paper-paper serius, penelitian-penelitian serius yang kadang nggak masuk ke jurnal apapun, tapi ada di sini gitu. Dan itu penelitian yang serius gitu. Nah, oke. Kita balik lagi ya. Oh ya, mohon maaf saya ngecas dulu. Nah, berikutnya ini tipsnya mengidentifikasi pakar di bidang yang relevan gitu. Jadi Anda meneliti tentang apa, Anda cari ini pakarnya siapa ya gitu. Nah, nanti ketika ketemu nama-namanya, oh ini jagoan-jagoannya nih, pentolan-pentolannya. Nah, Anda kejar paper yang pernah mereka tulis atau buku yang mereka tulis itu apa. Biasanya buku-buku mereka, paper-paper mereka itu menjadi acuan-acuan utama gitu. Nah, jadi mencari pakarnya itu penting gitu. Meneliti neural network misalnya. Wah, itu penting banget nanti. Nyari namanya Joshua Benkyu. Terus Yan LeCun. Wah, itu tokoh-tokohnya. Nah, habis itu cari paper-paper mereka yang terkait dengan penelitian Anda. Lalu melacak referensi yang digunakan oleh artikel yang ditemukan. Nah, kadang-kadang gini, ini triknya. Kita dapat tadi papernya nih, yang ini kan. Terus, wah ini kok bagus ya gitu. Terus, nah ini yang namanya citation nih. Nih, kutipan. Nah, angka-angka di dalam kotak-kotak ini kutipan. Kutipan artinya apa? Artinya pendapat dalam paragraf ini itu sebenarnya adalah intisari dari referensi ini gitu. Referensi nomor 14 ini gitu. Artinya dia ngutip di sini. Tapi ngutipnya nggak nyontek ya, beda ya. Ngutip dengan nyontek. Citation dengan plagiation itu beda.
Dengan plagiasi beda. Kalau plagiasi itu Anda benar-benar copy paste polosan masukin ke sini, gitu, tanpa di-quote. Nah, itu itu nyontek, gitu. Tapi ketika Anda membuat dengan kalimat sendiri, lalu Anda kasih referensi, ini dari paper nomor 14. Ini mengacu ke mana sih 14 tuh? 14 itu mengacu ke sini. Nah, ini punyanya Liu Agian, Liu dan teman-teman lah gitu. Tahun 2023. Nah, dia mengacu ke sini. Itu nggak masalah gitu. Nah, nanti ada tapi kadang-kadang kita kan kesulitan ya membikin apa namanya kalimat seperti ini gitu. Nah, itu sebenarnya pakai AI juga bisa kita generate gitu. Generate-nya gimana? Anda kopas aja paragraf yang mau dikutip gitu ya. Misalnya ini misalnya Anda pakai ChatGPT. Nah, karena kita agak bingung nih mau bikin ininya Pak, narasi kutipannya. Nah, copy paste di sini kan. Oh, tapi nah ini hati-hati, kadang-kadang seperti ini nih. Ini harus diedit dulu. Kalau enggak nanti salah dia. Nah, ini harus diedit. Nah, terus setelah itu masukkan perintahnya. Buat narasi kutipan untuk paper penelitian dari paragraf tersebut. Nah, kita tes pakai ini dulu. Nah, misalnya, oke, muncul nih. Nah, muncul tapi kayaknya kok masih sama panjang. Padahal kita pengen meringkas gitu kan. Nah, kasih lagi perintah. Tolong diringkas, lebih diringkas lagi. Ini pakai bahasa Indonesia juga bisa. Nah, kemudian mungkin dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, gitu. Langsung jadi gitu. Nah, Anda bisa kalau misalnya masih mirip nih, masih agak mirip ya gitu. Tapi nanti papernya Binus Online tuh bahasa Inggris. Nah, kalau masih agak mirip, Anda bisa pakai ini, parafrasekan kalimat tersebut. Nah, di sini Anda bisa tambahkan, misalnya kasih style gitu misalnya, dengan gaya bahasa yang lebih populer misalnya. Jadi kita pengen bahasanya itu lebih awam gitulah. Nah, Anda bisa bikin style bahasa yang awam, yang populer atau bahasa yang ilmiah. Nah, gaya bahasa yang mencerminkan intelektual misalnya atau yang lebih akademis. Nah, itu bisa Anda berikan di sini.
Ini ternyata munculnya malah bahasa gaul gitu ya. Nah, ini nggak kita inginkan. Nah, kita bisa ulang lagi. Misalnya, nah ini perlu kita copy lagi nih kalau seperti ini. Nah, terus kita copy paste perintahnya. Nah, misalnya yang bernuansa akademis ya, untuk sebuah paper ilmiah. Misalnya ini untuk penulisan papernya nanti. Nah, nanti Anda bisa terus sempurnakan gitu. Anda tambahin aja prompt-prompt sesuai. Anda pengen ngebentuk outputnya itu seperti apa. Nah, itu Anda mainkan promptnya gitu. Nah, ini contoh aja. Nanti saya kopikan hasilnya ini ya. Saya masukkan ke dalam satu file Word. Nanti saya share di di forum ya. Oke, nah ini melacak referensi yang melacak referensi itu tadi. Nah, misalnya ini, ini 14 ini kalimatnya bagus banget nih di sini gitu. Dan Anda pengen mendalami itu, Anda pengen ngejar. Nah, Anda lihat, ini dia ngutip dari paper 14. Tadi paper 14 itu yang ini, Pak Liu dan kawan-kawan ini. Nah, Anda cari di internet. Nih kan. Anda copy paste judulnya, Anda masukin sini. PDF download. Wah, ada ini kayaknya ini. Nah, benar kan? Download. Sebentar. Bayar ternyata. Oke. Nah, jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Gitu. Nah, kalau nggak ada, Anda bisa cari alternatif paper yang lain juga. Gitu. Jadi memang seperti itu. Saya sih juga lebih prefer mencari paper-paper yang bisa di-download dan bisa open gitu ya. Dari open journal itu biasanya bisa di-download. Nah, kemudian melacak peneliti yang mengutip artikel yang ditemukan untuk menemukan sumber-sumber yang mungkin relevan gitu. Oke, nah ini hampir sama dengan mencari pakar tadi gitu. Tapi ini dari kutipan-kutipan ya tadi. Ini Pak Liu nih. Nah, terus Anda cari Pak Liu ini penelitiannya apa aja ya. Nah, itu misalnya di Liu A, mungkin di ResearchGate. Ini kita cari. Kita cari dulu nih. Ini ya. Di ResearchGate. Judulnya. Ada enggak nih Pak Liu di sini? Nah, Alex Liu. Klik aja. Nah, Alex Liu ini punya penelitian apa aja? Nah, kita korek-korek nih lemarinya, lemari penelitiannya. Kadang-kadang dengan cara seperti ini kita mendapatkan paper-paper yang lebih menarik gitu. Jadi referensi kita akan makin kaya dengan cara ini. Nah, ini saya terapkan juga dalam menulis paper ya. Saya kejar. Gitu. Jadi nanti lengkap banget tuh referensinya.
Nah, lalu mendownload paper penelitian tadi sudah dicontohkan juga ya. Nah, di jurnal open access biasanya semua paper bisa di-download. Jurnal open access itu contohnya ini IJNMT, ini yang lokal ya. Saya berapa kali submit ke jurnal ini. Nah, open access tuh biasanya yang kayak gini. Ini full issue ini bisa langsung di-download. Nah, kebuka PDF-nya. Ada link-link ke PDF-nya. Nah, ini enak banget gitu. Nah, disarankan untuk cari yang di situ dulu gitu. Karena kalau berbayar itu ya, kecuali memang Anda butuh sekali ya. Oh, ini memang benar-benar referensi yang paling oke nih, paling utama nih, dan cuma ada itu di dunia gitu. Yang lain itu masih ecek-ecek lah gitu. Ini diacu oleh semua orang, ini paper utama nih, tapi harus bayar. Nah, kalau Anda mau beli ya silakan gitu ya. Nah, paling spend berapa dolar gitu. Tuh. Nah, lalu berikutnya itu di situs seperti ResearchGate. Nah, kalau ResearchGate nggak ada, coba ke Akademia Edu. Nah, kadang-kadang di ResearchGate nggak ada, di Akademia ternyata ada yang majang papernya bisa di-download. Nah, lalu search di ini Bing, Google, nah, dengan keyword ini PDF, kasih PDF belakangnya. Kemudian tadi kontak penulis paper. Nah, atau ini search di Skyhub, Science Hub. Skyhub. Oke, agak lama. Ya, kita sambil ini ya. Nah, mendownload. Nah, kemudian membaca paper penelitian. Nah, membaca paper penelitian itu sebenarnya nggak perlu tiap paper tuh Anda baca dari awal sampai akhir, baca semua gitu. Enggak. Caranya bukan seperti itu. Gitu. Supaya efisien ya. Ada triknya nih. Baca judul dulu. Nah, apakah judulnya cocok? Kalau judulnya cocok, nah teruskan ke langkah kedua. Baca abstraknya. Kalau judulnya nggak cocok, langsung buang. Gitu. Nah, masukkan ke folder tidak dipakai. Nah, baca abstrak untuk mendapatkan gambaran singkat dari penelitian, fenomena penelitian, serta metode yang dipakai. Nah, terus habis abstrak itu ke latar belakang. Gitu. Jadi abstraknya dulu, kemudian latar belakangnya, yaitu Anda ekstrak informasi. Nah, biasanya saya nyarankan sih sambil membaca ini, abstrak dan latar belakang, kemudian kesimpulan ini, nomor 2, 3, 4, itu Anda catat di dalam Excel. Gitu. Yang dicatat apa ya? Hal-hal yang ada itu yang penting ini seperti fenomena penelitian, metode yang dipakai, problem statement, solusi yang ditawarkan gitu. Nah, terus referensi utama mereka misalnya tujuan penelitian. Nah, yang informasi yang menurut Anda penting bagi penelitian Anda itu dicatat. Nah, setelah latar belakang ya dapat ini informasi-informasi ini, latar belakang masalah, konteks, problem statement, solusi, metodologi. Nah, baca kesimpulannya gitu. Ujung akhir dari penelitiannya tadi apa gitu. Nah, ketika Anda kalau Anda waktunya kepepet waktu gitu ya. Nah, ini sampai kesimpulan sudah oke gitu. Yang penting Anda catat di Excel. Nah, nanti ketika
ketika nulis skripsi atau paper, pas butuh lebih dalam Anda membaca papernya, baru Anda baca isi papernya gitu. Anda baca, ini ngapain sih di dalam penelitiannya ini, nah, gitu. Nah, tapi kalau waktu Anda banyak, nah, dari kesimpulan lompat ke nomor 5, jadi langsung, oh sekalian saya baca isi papernya, nah nggak masalah gitu. Nah, jadi supaya cepat dan efisien, baca paper kayak gitu. Oke, kalau Anda baca semua satu, nanti ada 20 paper. Lama gitu. Nah, Anda bisa juga menggunakan AI untuk membantu Anda baca. Nah, itu seperti Jenny.ai, Chat PDF, Humata.ai. Nanti Anda bisa coba nih. Yang gratis itu Chat PDF, tapi dia terbatas hanya sampai berapa ribu kata gitu. Nah, jadi cuman berapa kali upload, berapa halaman gitu ya. Kalau nggak salah pembatasannya itu 20 halaman atau gimana. Nah, tapi lumayan dia gratis nih. Nah, ini biasanya diakalinya pakai email. Anda punya 5 email gitu ya, bikin 5 akun di Chat PDF, pembatasan 20 halaman, Anda sudah punya kuota 100 halaman, 20 kali 5 gitu. Nah, ini paper PDF yang ingin Anda baca tadi, Anda upload aja ke Chat PDF. Anda upload, terus nanti muncul kotak dialog. Itu Anda bisa chatting sama AI-nya. Anda tanya ke AI-nya, ini paparkan problem statement dari paper ini, gitu. Nanti keluar tuh, seret itu. Nah, jadi yang baca tuh AI. Kita tinggal tinggal men-trigger aja, memicu supaya dia mengeluarkan output gitu ya, sesuai keinginan kita. Ini mempercepat. Gitu. Nah, Jenny.ai, Humata.ai itu kayaknya punya versi free-nya, tapi ya tadi terbatas kuota juga. Anda bisa coba satu-satu nanti. Nah, ini catat informasi dalam file Excel. Ini yang tadi saya sarankan untuk catat ya. Nomor ini nomor urut. Judul, penulis, tahun publikasi, sumber. Nah, sumbernya apa? Jurnal, web, buku, atau laporan, atau apa. Nah, atau paper. Nah, lalu metode penelitian yang dipakai apa, permasalahan apa, solusi apa, hasil penelitiannya apa, itu. Oh ya, ini folder tools itu saya ada folder tools ya di sini kalau nggak salah. Nah, ini dia. Jadi toolsnya itu udah saya siapkan. Toolsnya dalam bentuk file Excel. Nah, di chat itu ada link toolsnya, file-file Excel yang nanti Anda bisa gunakan. Itu saya ulas juga di materi kita. Oke, untuk citation ya, untuk citation manajemen pengutipan, itu Anda bisa pakai, biasanya yang disarankan tuh Mendeley. Nah, kedua Grammarly, Quillbot, dan sebagainya. Nah, tapi saya menyarankan yang ini, citationmachine.net gitu, karena mengubah format itu nanti gampang banget. Ini citationmachine.net. Nah, ini Anda bikin akun aja, dia free gitu. Dia ada free-nya lah. Yang bayar juga bisa, tapi saya pakainya free juga. Nah, enaknya di sini kita bisa bikin ini list gitu. Jadi kita nulis paper apa, nanti kita bisa kelompok-kelompokin gitu. Ini citation list-nya.
Nah, ini keluar. Nah, ini masing-masing adalah kumpulan list dari paper-paper yang saya jadikan referensi. Itu misalnya tugas project management maturity. Nah, ini listnya ini. Jadi kita ngaturnya tuh gampang gitu. Sudah terkelompok-kelompokkan. Dan dia sudah terurut. Nah, terurut berdasarkan abjad. Lalu gampang di copy juga. Ini copy citation. Misalnya, oh saya pengen ngopi cuma satu nih, papernya Pak Balad ini. Nah, ini tinggal di hover aja, hover ke atasnya copy citation. Nah, udah ini. Anda tinggal close, terus nanti paste gitu ya. Di paste. Nah, itu keluar gitu. Nah, lalu yang paling saya suka dari sini, ini kan formatnya itu format referensi, penulisan referensi itu ada macam-macam. Yang dipakai di laporan skripsinya BINUS tuh APA 7, APA 7 ini. Nah, tapi di paper Anda harus mengubah formatnya ke format IEEE gitu. Nah, kalau satu-satu kan repot. Ya kan? APA 7 ciri khasnya itu dia baris kedua itu selalu menjorok ke kanan, masuk. Baris kedua masuk, baris kedua dan berikutnya masuk. Jadi baris ketiga itu agak nyodok ke kiri, mojok ke kiri. Nah, ini ciri khas APA 7. Itu harus Anda terapkan di laporan skripsi. Tapi lucunya ketika nulis paper, Anda harus ganti ke IEEE. Nah, untungnya di sini gantinya itu gampang. Kita tinggal ketik IEEE. Nah, simsalabim, udah ganti semua. Langsung ganti. Nah, ciri khas IEEE itu depannya ada penomoran kotaknya ini, gitu. Ya, IEEE. Nah, di paper nanti harus terformat seperti ini. Nah, ini kita sorting, misalnya, ya apa vertical ya. Ini bisa copy all juga. Oh, ini sudah rapi nih di sini, gitu. Terus kita mau copy ke paper atau ke mana, laporan skripsi ya, tinggal copy all aja. Nah, ini citation copy, sudah tercopy. Terus kita, nah itu keluar semua. Anda enak gitu, tinggal tempel, copy, tempel, copy, tempel, copy, paste. Nah, saya nulis paper pakai ini, gitu. Meskipun banyak dosen-dosen terutama yang masih apa konservatif gitu ya, tradisional, masih metode kuno itu ya. Itu pakai Mendeley ya. Mendeley itu saya pernah pakai manual. Ini ngubah format gitu, waduh, susahnya minta ampun. Nah, makanya saya pindah ke sini. Oke. Nah, berikutnya ini format citation. Nanti Anda akan switch APA 7, IEEE, APA 7, IEEE.